Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kita kejar mantan tidak peduli untuk bisa kembali bersama buat dia yang mengejar-ngejar kita. Ya. Jadi kita yang pengen kembali dengan mantan itu hal yang biasa. Kita yang mengejar-ngejar mantan itu juga hal yang biasa. Dan hasilnya hingga hari ini dia tidak pernah kembali kepada kita, tidak pernah peduli, bahkan noleh pun tidak. Ya, sekuat apapun kita berusaha untuk merayunya, untuk meyakinkannya, dia betul-betul sudah menutup hatinya rapat-rapat dari kita. Ya, nah, jadi ya, ketika kita yang menginginkannya, dan itu sudah berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, ya. Dan ternyata apa yang kita impikan itu, kebersamaan, tidak pernah terwujud hingga hari ini. Sekarang harus dibalik. Kalau ingin bersama, keinginan itu jangan dari kita, tapi dari mantan. Agar bisa kembali bersama, jangan kita yang ngejar-ngejar, tapi mantan yang mengejar-ngejar kita. Caranya bagaimana? Nah, sebelum kita bahas caranya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, ilmu, dan doa-doa kita selalu terhubung. Sehingga apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini, akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah untuk Anda dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ya, waktu kita habis, pikiran kita habis, duit kita habis, hanya untuk berpikir dan mencari cara mengejar-ngejar mantan. Ya, artinya ketika kita mengejar-ngejar dia dan kita menawarkan cinta kepada dia, dia sudah tidak butuh cinta kita lagi. Dia sudah tidak membutuhkan perhatian kita lagi, bahkan dia sudah tidak membutuhkan kita lagi. Nah, sayangkan waktunya, pikirannya, energinya. Karena itu ya, apa yang sudah kita lakukan dan upayakan untuk mantan, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Bahwa pesan kita menyayangi, mencintai, setia, ingin kembali bersama melalui berbagai upaya dan usaha kita selama ini, itu sudah dia pahami, dia sudah tahu. Ya, nah sekarang ya, daripada waktu kita habis, tenaga kita habis, pikiran kita lelah ya, capek, merasa kelelahan yang luar biasa karena tidak ada waktu yang terlewati selain berpikir agar mantan bisa kembali kan. Jadi kalau kemudian banyak yang bilang saya betul-betul sudah lelah Ustaz, dia bisa dipahami ya. Orang bekerja saja, dia kerja tuh di kantor, mungkin pulang
dia masih mengerjakan pekerjaannya, tapi kan tetap ada waktu istirahatnya ya. Sabtu Minggu ada waktu liburnya ya. Ya kalau dipacu terus untuk bekerja, ya orang akan jenuh, capek, lelah. Karena itu kan butuh istirahat. Sekarang ya, apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita sendiri? Bahwa hidup akan terus berjalan kan, ada mantan, tidak ada mantan ya. Kedepannya kita tetap butuh makan, minum, bayar listrik, begitu kan, beli bensin dan seterusnya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk masa depan kita nih? Kalau kemudian mantan kembali kepada kita dan kita baru mau memulai untuk menata masa depan kita, itu sudah sangat terlambat ya. Apa kemudian ketika kita tidak punya apa-apa, dia mau membiayai kita? Kan tidak ya. Begitu. Nah, artinya apa? Orang akan dihargai, akan dilirik, akan diinginkan ketika dia memiliki sesuatu. Nah, jadi sekarang yang paling penting Anda pikirkan adalah fokus kepada masa depan Anda. Ya. Bahwa banyak manusia yang menyesal karena ketika di masa muda cuman dia habiskan waktunya untuk cinta, untuk pacaran. Ya. Banyak tuh saya lihat yang begitu. Ketika punya kesempatan untuk sekolah, untuk kuliah, malah waktunya habis untuk pacaran. Kuliah jadi terbengkalai, ya. Begitu dalam proses perjalanannya akhirnya menikah dengan orang yang dia cintai, mulai melihat realita hidup. Punya anak, mungkin masih kecil-kecil sangat bahagia kan? Tapi seiring pertumbuhan mereka mulai butuh biaya macam-macam. Butuh biaya sekolah, apalagi biaya kuliah dan seterusnya. Ya. Sementara misal melihat nih, adik-adiknya ternyata karena sekolahnya tekun, kuliahnya tekun, kok sukses, berhasil dan mandiri, baru di situ kemudian muncul rasa penyesalan. Kenapa dulu kesempatan yang dimiliki untuk kuliah, untuk belajar dan seterusnya tidak dimanfaatkan, sehingga saudara-saudaranya yang lain sudah bisa mandiri, ya, tidak menjadi beban bagi orang tua. Sementara dia yang ketika masih muda, waktunya hanya habis untuk pacaran dan bersenang-senang. Ketika sudah punya anak, usia sudah memasuki tua juga, tetap menjadi beban bagi orang tua. Kan kasihan tuh orang tua kalau begitu. Nah, jadi siapkan masa depan Anda. Ya. Bahwa mantan dia tidak butuh lagi cinta, rayuan, kata-kata indah, ya. Bahwa apa yang ada pada diri kita bagi dia sudah tidak menarik kan? Kalau dia tertarik, kita dekati, kita kejar, ya dia terima. Tetapi kan tidak. Nah, tetapi bahwa kita paham betul kan, manusia dimanapun, di kutub utara, di kutub selatan, dimanapun, semuanya butuh makan, semuanya butuh minum, semuanya pengen hidup senang, hidup mewah, berkecukupan. Itu semua manusia menginginkannya. Ya. Nah, karena itu apa yang sudah kita persiapkan untuk itu?
Sehingga kalau kemudian sekarang waktunya kita maksimalkan, yang sekolahlah dengan sebaik-baiknya, nggak usah pacaran-pacaran dulu. Yang kuliahlah dengan sebaik-baiknya. Yang bekerjalah dengan maksimal. Ya, pelan-pelan, nanti bisa menabung dan seterusnya. Maka ketika Anda sudah mapan dan Anda punya sesuatu yang dibutuhkan, bukan saja diinginkan, dibutuhkan oleh semua orang. Apa itu? Fasilitas, uang, dan seterusnya kan? Itu kan dibutuhkan semua orang. Sesederhana apapun orang hidup, kan tetap butuh juga. Butuh uang juga kan, untuk bayar sekolah anak dan seterusnya. Nah, maka ketika Anda sudah memiliki itu, suatu saat mantan akan merasa punya kebutuhan terhadap apa yang Anda miliki. Tidak usah dikejar-kejar, dia yang akan datang secara alamiah. Sudah begitu banyak ya kisah anak manusia, perpisahan terjadi dan kembali bukan karena faktor cinta, tetapi karena faktor kebutuhan, ya. Nah, jadi ya, ketika kita sekarang sibuk mengejar masa depan kita, itu sebenarnya secara alamiah di masa depan kita sedang mempersiapkan sebuah kehidupan di mana kita akan memiliki pilihan yang lebih banyak. Ya, dengan kemapanan yang Anda miliki, Anda bisa memilih seseorang yang jauh lebih oke daripada mantan. Atau juga mungkin memilih mantan. Ya, ketika dia datang ke kehidupan Anda karena dia membutuhkan fasilitas yang ada pada diri Anda. Ya. Nah, jadi sekarang mungkin mantan bersenang-senang dengan orang ketiga. Waktunya habis, tenaganya habis, pikirannya habis untuk cinta, biarkan saja. Ya, Anda sukses di masa depan Anda, jangankan mantan, seluruh manusia juga akan datang ke kehidupan Anda karena membutuhkan Anda. Nah, karena itu ya, teruslah berusaha. Siapa yang berusahanya paling maksimal, maka dia akan mendapatkan paling banyak. Ya, siapa yang berusahanya minimal, maka dia hanya mendapatkan yang sedikit. Dan manusia akan memperoleh sesuai dengan usahanya masing-masing. Ya, wa alaysa lil insani illa ma syaa. Dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.